pagi adik-adik, hari Minggu ini Inci Valen yang akan membawakan cerita Alkitab. Tetapi sebelumnya Inci mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan terlebih dahulu dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita dinyanyi 2 kali ya. Ya adik-adik, sekarang siapkan Alkitab adik-adik, buka di Kitab Perjanjian Lama Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Tapi sebelum adik-adik membaca, Inci mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan selalu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik bisa membaca Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya adik-adik, kalau sudah, Inci mau nanya nih sama adik-adik. Siapa yang pernah seperti di gambar ini? Pernah dihukum di sekolah oleh guru atau mungkin pernah dihukum di rumah oleh orang tua? Kalau adik-adik dihukum, bagaimana adik-adik menjalankan? Apakah dengan senang hati atau dengan penuh penyesalan? Atau mungkin adik-adik marah dan adik-adik kesel? Ayo, adik-adik yang mana? Berbicara mengenai hukuman, itu pun yang dialami oleh umat yang ada di kota Yerusalem. Nah, seperti yang tadi adik-adik baca di Kitab Ratapan itu bertulis mengenai ratapan umat yang ada di kota Yerusalem. Kenapa? Karena kota Yerusalem menjadi hancur karena ketidaktaatan mereka. Kalau adik-adik lihat di gambar ini kota Yerusalem sebelum menjadi hancur adik-adik. Kota Yerusalem merupakan salah satu kota termegah di antara kota-kota yang ada di sekelilingnya. Dan juga pada saat itu kota Yerusalem adalah pusat kerohanian dan pusat pemerintahan. Oleh sebab itu banyak orang yang pergi ke kota Yerusalem. Tapi seperti yang tadi kita lihat adik-adik, karena orang-orang atau umat yang ada di kota Yerusalem itu tidak taat, mereka menyembah dewa-dewa, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu Tuhan menghukum mereka. Nah adik-adik, dari sini kita belajar ya bahwa setiap pelanggaran pasti akan mendatangkan penghukuman, yaitu penghukuman yang datang dari Tuhan. Karena itu kita diingatkan bahwa hukuman dari Tuhan harus dilihat sebagai bagian dari kasih Tuhan yang rindu melihat umatnya yang menyadari atas semua kesalahan. Artinya adik-adik diajak untuk tidak perlu marah kepada Tuhan, kepada orang tua maupun kepada guru ketika adik-adik harus dihukum karena kesalahan yang adik-adik lakukan. Karena hukuman yang diberikan oleh orang tua maupun guru akan menjadi pelajaran bagi adik-adik supaya adik-adik tidak melakukan kesalahan kembali. Dan jangan lupa adik-adik untuk minta maaf kepada orang tua dan guru, dan juga terlebih adik-adik harus berdoa minta pengampunan dari Tuhan dan juga minta
meminta penyertaan dari Tuhan supaya adik-adik selalu hidup dalam kasih Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki dari anak-anaknya. Nah, berdasarkan firman Tuhan hari ini, Enci punya tugas nih untuk adik-adik. Ya, adik-adik jangan lupa ya kirim tugasnya. Dan untuk mengakhiri cerita Alkitab hari ini, Enci mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak jatuh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah minggu daring kita pada hari ini, Enci mau ngajak adik-adik berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kami pada hari ini sudah boleh membaca, mendengarkan firman-Mu, serta memuji nama-Mu lewat pujian. Kiranya kami selalu diberkati untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah minggu daring kita pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat selalu adik-adik.